Profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini, saya tuh cuma penasaran, saya nggak bicara sebagai saya anggota DPR RI di sini. Saya mau tanya sebagai masyarakat umum nih. Karena kan bapak dan ibu di sini adalah penegak hukum yang tugasnya itu adalah melindungi, membuat nyaman masyarakat, ya kan, menjaga keselamatan masyarakat, kenyamanannya juga. Pertanyaan saya untuk Bapak dan Ibu di sini, menurut Anda, bila saya di posisi yang saya itu dalam posisi kepepet, kejepit, atau apalah namanya, saya itu dalam situasi menghadapi kejahatan, ya kan? Dan saya itu punya kesempatan karena di situ tidak ada penegak hukum yang bisa dimintai bantuan atau polisi ada di tempat. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang saya bisa lakukan sementara sebenarnya saya punya kesempatan? Misalnya saya bawa mobil, dia bawa mobil, dia melakukan kejahatan, terus saya kejar gitu kan? Atau dalam situasi bagaimana sebaiknya saya melindungi diri saya atau saya punya kesempatan untuk membela diri tanpa saya juga tanpa mengabaikan keselamatan si penjahat. Jadi saya lagi bingung untuk menyelamatkan diri saya, tapi saya juga harus memikirkan cara untuk saya membela diri, jangan sampai si penjahat ini terluka atau bagaimana? Caranya bagaimana itu? Coba saya butuh saran. Nanti kalau saya kejar, dia misal pakai mobil, saya kejar nih, gitu kan? Di depan ada jurang, dia nggak ngerem, dia masuk jurang, mati. Saya yang disalahin atau gimana nih? Nah itu saya butuh nih, saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya nggak salah dalam membela diri saya kalau saya dalam situasi kepepet atau ada penjahat atau apalah. Sebagai masyarakat hukum saya butuh jawaban nih dari bapak-bapak dan ibu-ibu penegak hukum di sini. Karena luar biasa, bayangin aja, coba selama ini kami di Komisi 3 bagaimana caranya kita menegakkan sama-sama keadilan untuk masyarakat, apalagi untuk kawan-kawan kita Polri di sini. Ini izin Ketua, saya bacakan di sini. Ini nih banyak sekali akhirnya. Terima kasih Pak Polisi atau Polri, cita-cita aku dan kawan-kawanku untuk jadi penjamret profesional akhirnya tercapai. Kalaupun kami meninggoy dengan terhormat. Bahkan korban kami akan kemis-kemis minta maaf sama keluarga kami. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu. Jadi tolonglah apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita tindak di sini, cobalah berpikir dengan baik dan benar. Jangan mendengar atau melakukan hal-hal sebelum berpikir yang jernih. Dan saya butuh jawaban tuh, apa yang mesti saya lakukan kalau saya kepepet dengan tetap menjaga keselamatan si penjahat. Ayo Bapak dan Ibu di sini, Bapak jaksa. Nanti Ibu ditanggapi Bu, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih banyak, itu aja dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nabil silakan. Pak Nabil kemudian Pak Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormatin dan para anggota Komisi 3 serta tamu undangan. Setelah saya mendengarkan tadi penjelasan semua, menurut saya Pak Hogi ini tidak ada niatan membunuh, namun dia sebagai suami yang baik melindungi istrinya dengan tujuan menghentikan si penjamret. Semua tahu namanya jambret itu adalah satu tindakan yang jahat ya, dan kita usul seperti yang tadi senior-senior sampaikan, yang mana kasus ini lebih baik dihentikan karena tidak ada unsur pidana. Jadi saya pikir itu sudah sangat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martin, Pak Martin. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota yang kami hormati, Pak Kapolres dan Pak Kajari, juga kuasa hukum. Saya ini tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh
rekan-rekan, kalau di awal tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ini pendekar-pendekar KUHAP yang baru ini Pak. Ini senior-senior, mantan jenderal, jaksa sudah menyampaikan, dan semua bulat menentang. Saya justru sekarang penasaran ini, Bapak, Pak Kajari, sama Pak Kapolres, setelah mendengar semua ini Pak, saya ingin tahu perasaan Bapak tuh bagaimana? Izin bertanya pimpinan. Nanti aja. Oh siap. Bapak apa yang Bapak rasakan setelah mendengar semua ini? Karena ini suatu kegaduhan yang Bapak munculkan dan ini sangat-sangat berpengaruh terhadap institusi Bapak masing-masing, kejaksaan maupun kepolisian. Kita di sini susah payah menjaga, memperjuangkan institusi ini supaya terus di mata masyarakat terjaga. Nah, kalau hal-hal seperti ini Bapak lakukan, akhirnya ini yang disebut pepatah nila setitik merusak susu sebelanga. Ini semua kita hal-hal yang baik di institusi kita dorong untuk supaya kepercayaan masyarakat terjaga. Nah, kalau begini terus rusak ini institusi. Jadi saya berharap ini juga didengar oleh Kajari maupun Kapolres di seluruh Indonesia. Hal-hal seperti ini jadi pelajaran untuk kita bagaimana menjaga institusi kita menegakkan keadilan, kita menghadirkan rasa adil di masyarakat. Jadi itu saya perlu sampaikan untuk hati-hati Pak ke depan dalam menerapkan hukum, apalagi dengan adanya KUHAP yang baru sekarang, lebih memikirkan rasa keadilannya itu yang kita tonjolkan. Itu dari kami pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah di depan belum ini. Saya ada dua hal, pimpinan yang saya hormati, anggota termasuk diri saya sendiri, ya, dan Pak Kapolres, Pak Kajari. Ya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama mengenai sedikit pemahaman mengenai KUHAP yang baru, dan yang kedua untuk memberi nasihat. Ya. Pasal 1 KUHP kita itu dibuka dengan namanya asas legalitas. Ya, tetapi asas legalitas kita itu sudah berubah menjadi asas legalitas material. Apa itu asas legalitas material? Menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Nah, ini tolong agar dipahami. Itu loh. Jadi bukan saja masalah kepastian hukum, tapi keadilan. Rekan-rekan kami tadi sudah menjelaskan secara terang benderang. Oleh karena itu, coba ini agar dipahami. Yang kedua, di dalam KUHP kita yang baru, sudah dengan tegas memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Ya, dua hal ini harus masuk, baru bisa ada terjadi suatu kejahatan. Ya, KUHP baru kita itu sudah tidak mengenal kejahatan ya, tapi mengenal yang namanya tindak pidana kan, gitu. Jadi ini harus berhati-hati. Nah, yang kedua tentu nasihat. Yang tadi dikatakan oleh rekan saya Martin Tumbelaka dari Sulawesi Utara, Partai Gerindra, itu penting. Ya, bahwa Pak Kapolres ya bercita-cita ingin menjadi jenderal. Pak Kajari bercita-cita ingin menjadi jaksa agung, minimal jaksa agung muda, minimal Kajati. Kan begitu, Pak. Nah, kalau jenderal kan jenderal harus berpikir luas, ya seperti yang tadi dinasihati oleh Pak Nasir Jamil tadi. Ya, presisi dari Pak Kapolri itu harus benar-benar dipahami. Ya, dan ini terus terang Pak Kapolres, Pak Kajari, ya saya terus terang aja, saya pengalaman 30 tahun jadi advokat. Ya, Bapak jangan percaya saja kepada anak buah. Ini karena terus terang ini sebagai pimpinan harus memikul tanggung jawab, Pak. Tapi ini kan kerja anak buah di lapangan, Pak. Biar perlu kasih tindakan sanksi tegas.
Kan begitu. Bapak karena begini, ya memang kesalahan anak buah harus dipikul pimpinan. Tetapi ini harus benar-benar menjadi pelajaran. Ya. Kita seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sudin tadi itu, harus dapat memprediksi, ya. Apalagi kejahatan, apalagi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masyarakat. Ya, tolong ini diperhatikan sehingga tidak, karena KUHP kita ini sudah berubah, tidak untuk memasukkan orang ke dalam penjara, tapi bagaimana ya untuk mengembalikan keseimbangan sehingga korban itu merasa mempunyai keadilan. Nah, kalau tadi Pak Kajari mau restoratif justice, ya nanti seperti yang Pak Mangyut katakan itu ada pemerasan, dia menuntut, ya kan? Kalau enggak ya sudah masuk penjara. Nah, itu ya. Jadi ini sudah terang benderang apa yang dikatakan oleh Pak Ketua kami, ya kami mohon agar dipatuhi dan ini agar supaya selesai. Demikian Pak Ketua apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ini bagus. Karena Sleman ini kan tetangga dapil saya, Pak. Oh ya, boleh aja, boleh. Jadi saya dapat info sebelum kejadian ini yang bersangkutan melakukan penjamretan di lokasi lain. Nah, mohon klarifikasinya. Itu aja. Oke, langsung ya, singkat aja Pak. Ya, nggak perlu panjang lebar ya. Pak kuasa hukum dulu ya. Tanggapannya, kemudian Pak Kapolres dan Pak Kajari. Silakan. Closing statement. Closing statement, Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR. Ya, dari apa yang sudah kita dapatkan dalam forum ini sudah jelas. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal bahwa adanya tindak pidana penjamretan kemudian laka lantas ini tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi suatu perkara yang satu. Sebagaimana tadi Bapak-Bapak yang ada di sini juga sudah menyampaikan. Itu, kemudian yang kedua terkait dengan bahwa klien kami ketika melakukan pengajaran jelas tidak ada niatan satu, mens reanya tidak bisa, ya, mens reanya tidak bisa apa yang kemudian sangkakan dalam perkara yang sekarang sudah bergulir di Kejaksaan Negeri Sleman. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kami juga mengucapkan terima kasih di forum ini bahwa ternyata semuanya menghendaki bahwa perkara ini harus close. Karena memang seperti itu yang saya sampaikan di awal bahwa perkara ini adalah menjadi satu kesatuan. Ketika tindak pidana penjamretan karena pelakunya sudah meninggal dan itu gugur, close perkaranya. Sehingga ini mungkin nanti ada wacana apakah Kejaksaan akan membuat SKP 2 ataupun tadi ada wacana untuk deponering dari Jaksa Agung atau dimungkinkan juga dengan UKHP yang baru sekarang ini Bapak Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR itu kami terima kasih sekali sudah ada masukan wacana seperti itu. Saya kira itu semoga ini menjadi jalan terbaik dari penyelesaian persoalan ini sehingga kemudian membuat semuanya menjadi baik juga, baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan, juga dari klien kami dan dari kami sendiri dan semuanya lah untuk masyarakat, kepentingan masyarakat. Karena memang keadilan substantif itu memang nanti akan harus terpenuhi ya terkait dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru ini. Saya kira itu Bapak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, closing statement Pak Kapolres. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like,